Bakok maknanya apa? Ada tanpa akhirat. Waktu dunia akan berakhir, berganti dengan waktu akhirat. Secara hukum penalaran, waktu akhirat itu bisa saja berakhir. Hanya saja Allah menjadikannya kekal. Karena itu, ketika kita memaknai Allah memiliki sifat bakok, maknanya adalah tanpa akhirat. Tanpa akhirat bukan dalam pengertian dikekalkan, bukan, tapi tanpa akhirat. Nah, tadi Rasulullah sudah mengajarkan Allah itu ada sebagai Khalik. Kemudian karena beliau Allah adalah Khalik, memiliki sifat idam, kemudian memiliki sifat bakok. Lalu apa yang diciptakan Allah selanjutnya? Tadi sudah kita sebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dimensi ruang atau dimensi tempat. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dimensi tempat dan dimensi ruang, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah ada sebelum adanya tempat ataupun ruang. Karena itu kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa tempat. Dan karena tempat ini menghasilkan arah, ada kanan, kiri, depan, belakang, atas, bawah, jauh, dekat, dan seterusnya, yang kita sebut dengan istilah arah, ya, maka kita katakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ada tanpa arah. Jadi adanya Allah adalah tanpa tempat dan tanpa arah. Nah, ini penting untuk menjadi keyakinan kita. Karena apa? Di sebelah kita ada orang-orang yang mengkampanyekan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bertempat di aras. Berdasarkan apa? Ayat Al-Quran yang termasuk ayat mutasyabihat, yaitu Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Itu termasuk ayat mutasyabihat yang tidak bisa diambil zahirnya. Karena banyak ayat Al-Quran yang lain yang sejenis ayat mutasyabihat. Misalnya perkataan Nabi Ibrahim ketika pergi ke Baitul Maqdis. Nabi Ibrahim mengatakan, inni dzahibun ila rabbi sayahdin. Aku pergi kepada Tuhanku yang akan memberikanku petunjuk. Apa maknanya Tuhan ada di Baitul Maqdis? Tidak begitu. Demikian juga ada ayat Al-Quran mengatakan, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia, zahir maknanya, bersama kalian dimanapun kalian berada. Nah, ini semua ayat-ayat ini kalau diambil makna zahirnya akan saling bertentangan. Yang satu zahirnya menunjukkan Allah di atas arsy, yang satu makna zahirnya Allah bersama kita di mana saja kita berada. Ayat yang satu menunjukkan makna zahirnya Allah di Baitul Maqdis. Nah, ayat-ayat ini ayat-ayat mutasyabihat. Nah, ayat mutasyabihat tidak bisa diambil makna zahirnya. Karena itu harus diambil makna muhkamnya yang dijelaskan di dalam pengajaran guru kita terdahulu. Allah mukhalafatu lil hawadis. Allah itu berbeda dengan makhluk dalam berbagai segi. Kalau makhluk benda-benda butuh tempat, maka Allah tidak. Kalau makhluk-makhluk disifati dengan arah kanan, kiri, depan, belakang dan seterusnya, maka Allah tidak. Nah, itu penting. Seringkali dalam keseharian kita terjebak dengan ucapan-ucapan yang menunjukkan Allah ini bertempat. Nah, ini harus mulai harus mulai kita tinggalkan ucapan-ucapan seperti itu. Karena itu Wali Songo dulu mengajarkan kita dengan ucapan
yang sangat indah sekali tentang Allah Subhanahu wa taala, yang itu merupakan terjemahan ayat Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'un, yang menjadi dasar sifat mukhalafatul hawadis, yaitu mengatakan tan keno kinoyo ngopo. Artinya Allah Subhanahu wa taala tidak bisa disepertikan apapun. Dan karena tidak bisa disepertikan apapun, maka Wali Songo juga mengatakan tan keno kiniro. Artinya apa? Tidak bisa dibayangkan. Jadi kita tidak bisa membayangkan Tuhan. Imam Ahmad Ibnu Hambal dan juga Imam Junun Al-Misri mengatakan mahma tasawwarta bibalika fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang engkau bayangkan tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Artinya apa? Tidak bisa dibayangkan. Dan itulah yang menjadi pengajaran Wali Songo kepada kita, dan harus kita pegang erat-erat. Karena di dalam keseharian kita seringkali terjebak dengan ucapan-ucapan mungkin dari keyakinan-keyakinan yang berbeda dengan kita, yang tanpa sadar itu mempengaruhi cara kita beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, melalui maulid ini kita mengingatkan kembali bahwa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita cara bertauhid yang benar. Makanya kemudian tauhid, istilah tauhid itu didefinisikan dengan ifradul qadim minal muhdas, yang maknanya mensucikan Allah yang qadim, yang tanpa permulaan dari semua sifat-sifat benda. Nah, itulah makna tauhid, dan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Jadi sebelum kita berbicara tentang akhlak Rasulullah, nah, kita harus meneliti, harus memahami tentang tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua sebenarnya sudah terangkum di kita, sudah diajarkan ke kita secara keseluruhan oleh guru-guru kita dari zaman dulu kala, melalui sifat wajib 20, wujud, qidam, baqo, apalagi mukhalafatul hawadisi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah, iradah, Alhamdulillah masih hafal. Jadi nanti tinggal datang ke ustadz-ustadz di sini untuk memperdalam maknanya, supaya kita dalam beriktikad kepada Allah Subhanahu wa taala bisa terjaga dari itikad-itikad yang keliru. Itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini juga harus kita maknai untuk meneladani perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidah Aisyah ketika ditanya tentang akhlak Rasulullah mengatakan akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Maknanya apa? Maknanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, tidak perhitungan untuk masalah pribadi, pemaaf, ya. Tetapi beliau akan marah ketika hak-hak Allah dilanggar, karena di dalam Al-Quran tegas kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Sadidul Iqab yang melanggar hak-hak Allah mengancamnya dengan ancaman-ancaman. Nah, karena itu dikatakan akhlaknya adalah Al-Quran.
Lalu apalagi akhlaknya Rasulullah? Rasulullah adalah seorang pemberani. Jadi Khalifah Ali Ibn Abi Thalib bercerita bahwa dulu waktu masih di Mekah, ketika situasi memanas dan kemudian berhadapan dengan kaum kafir Quraisy, semua pada sembunyi di balik Rasulullah SAW. Rasulullah menghadapi mereka dengan berdiri dengan berani. Jadi artinya apa? Rasulullah adalah orang yang paling pemberani dalam apa? Dalam membela kebenaran. Kemudian apalagi tentang Rasulullah? Rasulullah SAW disebut sebagai orang yang paling bijaksana. Dikisahkan bahkan sejak sebelum Rasulullah menjadi utusan Allah, diangkat menjadi nabi, ketika terjadi perselisihan antara kaum bagaimana siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad, Rasulullah membentangkan surbannya, kemudian masing-masing mengangkat surban itu dan kebagian untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya.